Kisah kejayaan kerajaan Islam memang meninggalkan kesan tersendiri bagi kita sebagai umatnya. Banyak sejarah yang menceritakan betapa dahsyatnya kekuatan tempur Islam di masa lampau. Namun ada pepatah yang mengatakan bahwa apabila 100 ekor singa dipimpin oleh seekor anjing, maka 100 ekor singa itu akan bertempur layaknya seekor anjing. Sedangkan apabila 100 ekor pasukan anjing dipimpin oleh seekor singa, maka anjing-anjing tersebut pun akan bertempur layaknya seekor singa. Begitupun dengan kisah masa keemasan kerajaan Abbasiyah, yang di balik kejayaannya terdapat seorang tokoh yang luar biasa. Dia adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Seperti apakah ceritanya? Berikut adalah rangkuman kisahnya. Khalifah Harun al-Rasyid adalah tokoh yang dikenal soleh dan tidak pernah lupa melaksanakan ibadah sholat. Dirinya dikisahkan mampu melakukan sholat 100 rakaat setiap hari kecuali ia sedang jatuh sakit dan sedang berperang. Ia selalu melakukan kegiatan rutinnya, yaitu dengan setahun berhaji dan setahun lagi untuk berperang. Seperti itulah selama masa kekuasaannya, dan ia juga gemar bersedekah serta terkenal sangat dermawan. Harun al-Rasyid lahir pada 17 Maret 763 di Teheran, Iran. Ia menjadi penguasa atau khalifah pada tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi di usianya yang ke-23 tahun. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 170 sampai 186 Hijriah atau 786 sampai 803 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi, khalifah yang ketiga, dan kakaknya Musa al-Hadi adalah khalifah yang ketiga. Ibunya Jurasiyah, dijuluki Hoizuran, yang berasal dari Yaman. Pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid inilah terjadinya masa keemasan kerajaan Abbasiyah. Diceritakan ia membawa lebih dari 100.000 pasukan mujahidin menuju Konstantinopel karena pelanggaran yang dilakukan Raja Bizantium atas perjanjian perdamaian. Saat itu Bizantium dipimpin oleh kaisar wanita yang bernama Ratu Iren. Setelah dikepung oleh Harun, sang ratu pun mengirim utusan yang mengharapkan belas kasihan dan perdamaian. Sang panglima Harun al-Rasyid menerima tawaran perdamaian dari Iren dengan syarat Bizantium membayar upeti secara rutin setiap tahunnya. Pengepungan Konstantinopel terjadi saat musim dingin, dan utusan Iren datang menghadap sang panglima. Ia lalu berkata, "Ratu banyak mendengar tentang kehebatan Anda sebagai seorang jenderal. Sekalipun engkau musuhnya, ia tetap memujimu sebagai seorang kesatria." Harun yang mendengarnya pun tergugah dengan perkataan sang ratu, kemudian ia berkata, "Katakan kepada ratumu bahwa aku akan melepaskan Konstantinopel dengan syarat ia mengirimkan upeti tahunan sebesar 70.000 koin emas kepadaku. Jika ia menepatinya, maka aku akan menjamin Konstantinopel tidak akan diganggu oleh serangan muslim lainnya." Baghdad dan dunia Islam pun menjadi maju dan megah dengan kekayaan dunia yang menyilaukan mata. Upeti dari Bizantium otomatis mewajibkan Harun untuk melindungi Bizantium dari serangan musuh-musuhnya. Pada saat Iren wafat, dirinya pun digantikan oleh Nakfur yang naik menjadi kaisar Bizantium. Nakfur berhasil naik tahta karena berkonspirasi dengan para uskup untuk menjatuhkan Iren. Nakfur menolak membayar upeti dan menantang khalifah dengan mengirim sebuah surat yang berisi, "Dari Nakfur Kaisar Romawi kepada Harun Raja Arab. Sesungguhnya Kaisar Putri yang berkuasa sebelum aku telah mendudukan kamu pada posisi burung Garuda raksasa, sedangkan dirinya sendiri menempatkan dirinya sebagai burung elang, sehingga membuatnya membawa harta-hartanya kepadamu. Ini karena lemahnya seorang wanita dan kebodohannya. Jika kamu selesai membaca surat ini, maka kembalikanlah semua harta yang telah diserahkan kepadamu sebelum ini. Jika tidak, maka pedanglah yang akan bermain untuk menyelesaikan permasalahan antara aku dan kamu." Selesai mendengar pembacaan surat ini, khalifah pun menjadi sangat marah. Orang-orang yang ada di sekitarnya pun segera mundur dan keluar dari ruangan karena khawatir terkena imbas dari kemarahan sang khalifah. Ia pun segera menulis surat balasan. Lalu datanglah surat dari Khalifah Harun al-Rasyid yang berisi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Harun al-Rasyid Amirul Mukminin kepada Nakfur, anjing Romawi. Aku sudah membaca suratmu. Jawabannya akan kamu lihat, bukan kamu dengar."
Pada hari itu juga Khalifah pun menggerakkan seluruh pasukan muhajirin melakukan penyerangan panjang ke pusat Bizantium Konstantinopel. Nakfur pun dikepung oleh kaum muslimin. Kemudian pada saat itu Romawi mengiming-imingi harta yang banyak agar kaum muslimin kembali pulang. Tetapi Harun ar-Rasyid telah bersumpah bahwa ia tidak akan pulang kecuali membawa kepala Nakfur. Hingga akhirnya terjadilah gejolak di dalam kerajaan Romawi. Lalu Nakfur sendiri pun berhasil dibunuh dan diserahkan kepalanya kepada kaum muslimin. Harun ar-Rasyid pun dan pasukannya kembali kepada kerajaannya dan telah meninggikan martabat Islam di hadapan Romawi. Itulah kehebatan Harun ar-Rasyid di masa kejayaannya. Namun itu semua tidak terlepas dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nakfur pun merasa dirinya lebih kuat karena berhasil menggulingkan tahta Iren. Namun kebodohannya sendirilah yang justru mendatangkan maut untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.